Apakah kita pantas untuk kemudian golput dalam pemilihan atau enggak? Tergantung dari keadaan dan tergantung dari tiap-tiap pasangan calon yang disuguhkan kepada kita. Ya kan? Apakah ini pilihan ataukah jebakan? Kalau kita udah mengetahui pasti lewat talent scouting bahwa pilihan yang disuguhkan kepada kita adalah jebakan dan kita tetap menggunakan hak pilih kita, pantas disebut apa kita? Jadi kalau mau dibilang kecurangan itu memang sudah terjadi sejak awal Prabowo diusung menjadi presiden oleh partai koalisinya mereka. Karena semuanya dibawa kendali kingmaker Joko Widodo. Dan Joko Widodo memanfaatkan peluang itu karena sejak awal memang dia udah membuka keran untuk memasukkan pimpinan ketua-ketua parpol itu dalam jebakan korupsi. Apa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto ketika mau dihadapkan? Langsung panggil. Apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan? Yang berani keluar adalah Caimin dan Surya Paloh. Mereka nggak takut dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh Joko Widodo. Kenapa? Karena mereka juga punya sesuatu yang bisa balik menekan Joko Widodo. Jadi mereka keluar dari istana tidak dengan tangan kosong, tapi dengan membawa bom. Bom apa itu? Misteri kecurangan Pilpres tahun 2000. Tapi apa? Anies yang diusung. Makanya saya bilang, dalam konteks disodorkannya 3 pasangan calon ini, ketiga-tiganya bukan pilihan, tapi jebakan. Mereka menghamba kepada Joko Widodo. Meskipun dipukul berkali-kali, mereka tetap berbalik menghamba terhadap dia. Dan sekarang mereka mulai sadar bahwa Joko Widodo adalah presiden dengan presiden paling buruk sepanjang perjalanan presiden yang ada di Indonesia. Karena dia tidak memposisikan diri sebagai negarawan, tapi di ujung kekuasaan ini dia memposisikan diri sebagai politikus. Kalau ditarik relasi antara keduanya, di situ kita akan menemukan satu titik klimaks yang memang menjadi gambaran, bukan kenyataan, bukan fakta, tapi ini masih berbasis pada indikasi bahwa memang ada implementasi atau aktivasi politik Machiavelli dalam konteks penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini. Khususnya tadi kita baru saja sama-sama menggelar pemilihan umum. Pilih nggak? Nyoblos nggak? pemilih. Tidak. Nggak ada masalah. Golput itu merupakan bagian dari gerakan moral dan dulu pernah dideklarasikan oleh Adnan Buyung Nasution di era Soeharto. Di era Soeharto saja mereka bebas untuk kemudian mendeklarasikan golput sebagai sebuah gerakan moral, padahal kita tahu otoriternya Soeharto seperti apa. Karena saya perhatikan abang tangannya nggak ada biru-biru soal ini. Golongan bersih gitu. Artinya apa? Kalau kita buka dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang 2020, itu memang golput itu merupakan bagian dari hak asasi tiap-tiap warga negara. Pemerintah nggak bisa bersifat memaksa. Cuman kembali lagi kepada kesadaran politik masing-masing. Apakah kita pantas untuk kemudian golput dalam pemilihan atau enggak? Tergantung dari keadaan dan tergantung dari tiap-tiap pasangan calon yang disuguhkan kepada kita. Ya kan? Apakah ini pilihan ataukah jebakan? Kalau kita udah mengetahui pasti lewat talent scouting bahwa pilihan yang disuguhkan kepada kita adalah jebakan dan kita tetap menggunakan hak pilih kita, pantas disebut apa kita? Ya kan? Sayang katanya bang, sayang suaranya bang. Nah kita kembali lagi pada posisi film. Dicubit lagi. Lanjut bang, lanjut. Nah kita kembali lagi dalam konteks film Dirty Vote itu, saya mengapresiasi dan saya melihatnya sebagai sebuah himbauan politik yang positif untuk kemudian direspon oleh masyarakat Indonesia. Tapi apakah film ini substantif? Saya tidak melihat seperti itu. Karena dia kurang rujukan akademik, dia kurang metodologi, dan dia kurang pada posisi fakta-faktanya. Makanya dibilang tadi ini hanya sekedar clipping saja. Clipping berita aja. Ya, makanya kalau dikatakan ini substantif, layak dijadikan sebagai pendidikan, saya kira tidak juga. Tapi kalau ini layak dijadikan sebagai himbauan, saya kira ya. Karena di dalamnya hanya memuat indikasi-indikasi dengan dasar akademik, metodologi, dan fakta-fakta yang memang tidak terlalu substantif atau lemah tadi. Namun dari indikasi itu bisa memukul saraf sadar kita semua nih, bahwa memang di Indonesia itu tidak terlepas dari implementasi politik Machiavelli tadi. Misalnya kalau macam kita lihat dalam segmen pertama yang disuguhkan dalam film itu Dirty Vote, terkait dengan bagaimana ambisi kekuasaan menggunakan fasilitas negara dan kekayaan negara. Betul, Ya kan? betul.
untuk menjamin suksesi pemenangan atas salah satu pasangan calon yang memang didukung oleh presiden dan kebanyakan menteri. Iya udah gamblang sekali ya kan. Dan ini Dukungannya. proses yang bukan baru terjadi 1-2 bulan, tapi ini sudah terjadi 1-2 tahun terakhir. Mulai dari tahun 2021, saya ingat di situ gejalanya udah mulai muncul. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 67 tahun 2021 untuk mengkritisi perilaku Joko Widodo dan Tito Karnavian dalam konteks penunjukan 20 PJ Gubernur dan 182 PJ Bupati dan Wali Kota. Ini ternyata tidak sesuai dengan pasal 203 Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang penentuan kepala daerah. Karena tidak dibentuk aturan teknis. Makanya di situ membuka celah bagi mereka untuk kemudian, nah ini nih pantas nih. Nah ini nih pantas nih. Nah ini nih pantas nih. Jadi nggak teliti gitu ya, nggak secara langsung pakai gitu ya. Dan ini kebaca. Mulai dari DKI Jakarta yang merupakan kiblat demokrasi Indonesia, ada Heru Budi. Siapa dia? Betul, tahu jadi aja ya kan. Di Jawa Barat, coba perhatikan ada siapa? Di Jawa Tengah, ini ada siapa? Ini mantan Kapolresta Surakarta. Wih. Kawan baik Joko Widodo ketika Joko Widodo itu masih menjabat sebagai wali kota Solo. Ya kan? Dan kita juga melihat rekam jejak mereka dari clipping-clipping yang ditampilkan bahwa dalam konteks mengawal terselenggaranya pemilu serentak di 2024 ini memang gak independen. Secara terang-terangan menggunakan kuasa jabatannya untuk kemudian memobilisasi massa dalam kalangan ASN itu. Dan ini udah berapa kali ditegur sama Bawaslu. Dan Anda bayangkan, dari sebaran wilayah pemilih di Indonesia, untuk ambisi menang satu putaran itu, nggak cukup kita hanya wajib memperoleh suara di atas 50%. Tapi kita harus menang di 20 provinsi dari 38 provinsi. Dan di 20 provinsi itu, kita harus meraih suara minimal 20%. Ya kan? Jadi dalam konteks ini, desain kecurangan yang mereka lakukan tidak hanya sebatas meraih perolehan suara secara nasional, tapi juga bagaimana caranya mereka harus bisa menguasai sebaran suara di minimal 20 provinsi. Lewat apa? Lewat penentuan 20 PJ Gubernur dan 182 PJ Bupati Wali Kota. Nggak tanggung-tanggung. Suaranya 140 juta. Di wilayah kepemimpinan mereka. Dan kalau kita lihat DPT-nya KPU itu, total daftar pemilih kita 204 juta. 140 juta udah lebih daripada 50%. Makanya tadi ketika jam 3:02 quick win itu keluar, saya melihat Prabowo 60,75%. Saya nggak kaget. Nggak kaget, karena memang udah tek-tek-teknya udah nggak baru-baru ini ya kan. Cuma mungkin masyarakat baru sadar di dirty vote ini. Di situ. Dalam konteks itu, mereka tidak hanya bermain pada tataran level provinsi, kabupaten, dan kota saja. Mereka bermain secara sistematis bahkan sampai pada tataran desa. Kita pasti masih ingat nih, kemarin nih deklarasi Desa Bersatu melibatkan 8 organisasi desa seluruh Indonesia dengan total akumulasi suara di wilayah kepemimpinan mereka itu 81 juta. 140 juta ditambah 81 juta. Selesai. Dan ini ditegur sama Bawaslu nih. Tapi bagaimana desain kecurangan itu mereka lakukan dengan cara memobilisasi dan mengendalikan kepala desa. Banyak dari mereka yang diancam. Makanya ancaman-ancaman ini nggak dimuat dalam film Dirty Vote. Makanya saya bilang ini kurang substantif seperti yang dikatakan sama Pak JK. Kita apresiasi, tapi ini baru 25%. Kenapa? Karena Dirty Vote itu risetnya nggak menyentuh sampai di level-level desa. Baru Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan dana desa. Dana desa itu banyak yang hilang. Banyak yang hilang dan dana desa itu digunakan untuk memobilisasi massa. Termasuk anggaran-anggaran alokasi bansos ke tiap-tiap desa. Kenapa? Karena kepala desa punya hak untuk menentukan penerima bansos siapa. Wih. Mau gitu ya kan? Kan? Ini nih alasannya gitu. Makanya kemarin kita nggak tahu ribut-ribut tiba-tiba organisasi desa itu melakukan demonstrasi. Iya. Ya kan? Karena apa? Untuk menjamin pastikan ketika Prabowo naik, mereka nggak dibohongi. Janji dulu revisi undang-undang desa.
tambah masa jabatan kami 3 periode. Itu kan yang dijanjikan. Betul. Berarti penuhi dulu. Iya. Bahkan garis-garis ini pun masa iya sih dipenuhin? Penuhi dulu baru. Makanya dengan semua konkretisasi atas indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan mulai dari level provinsi sampai ke tingkat desa tadi, saya nggak kaget ketika melihat hasil quick count pertama 13.015.02 tadi jam 3 sore tadi. Iya. Prabowo tampil dengan disparitas angka yang begitu jauh. Langsung 60,75%. deklarasi tuh langsung Bang. Saya langsung menghubungi, saya WhatsApp beberapa tim suksesnya Prabowo. Siap lantik tuh kayaknya. Jangan lupa ya, buru KSP Polhukam. Kalau dapat saya nimbrung. Jadi paling nggak di situ kelihatan ada indikasi dari aktivasi politik Machiavelli di dalam. Karena secara sarkas menggunakan cara-cara premanisme, menggunakan infrastruktur kekuasaan dan kekayaan negara, tidak tanggung-tanggung untuk memobilisasi kemenangan atas pasangan calon yang mereka pihaki. Siapa? Prabowo dan Gibran. Bapaknya presiden. Beda. Kalau kita buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ya. Itu juga masih ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 2002 produk Amerika itu ya. Produk Amerika. Iya. Ada notisnya ya produk Amerika. Karena itu dana reformasi birokrasi, reformasi Undang-Undang Dasar itu 32 miliar US dollar itu dari IMF. Dikasih Christine Lagarde kan ke tangan Soeharto. Makanya di situ kalau saya mau bilang nih, seringkali saya diskusi sama orang, melihat permasalahan ekonomi bangsa saat ini. Mereka bilang apa? Kekuasaan ini overhead, dia, overlap dia, cenderung otoriter, tidak sesuai dengan mandat konstitusi. Makanya muncul perilaku-perilaku oligarki kita di satu-satunya jalan kita kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 2002. Saya tanya kembali ke pasal berapa? Kalau ekonomi, kita bicaranya bab 14, pasal 33, pasal 34. Dan kalau bicara tentang bagaimana caranya kita ngebangun ekonomi secara makro, mikro, dan fiskal, itu di pasal 33. Pasal 33 itu secara akumulasi ada 5 ayat. Ayat 1 bicara tentang dasar rujuk pikiran ekonomi kita basisnya adalah sosialis, komunis. Sedangkan ayat 3 bicaranya rujukan membangun ekonomi berbasis pada cara berpikir kapitalis, demokrasi ekonomi. Bagaimana ceritanya? Dua ideologi nimbung dalam satu pasal. Bentrok. Jadi bisa ditarik kemana-mana dong. Nah, makanya pemerintah itu terlegitimasi ketika dia menggunakan rujukan itu untuk membentuk undang-undang pelaksana. Dia bebas memilih mau menggunakan ayat 1 pasal 33 atau ayat 3 ayat 4 pasal 33. Mau yang basisnya sosialis atau yang basisnya Kapitalis. Ada opsi gitu ya. Ada opsi ya. gitu kan? Dan kalau kita kembali ke pokok pembicaraan, ini kan udah ada pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 2002. Di situ sudah dijelaskan bahwa peranan legislatif itu punya DPR, punya legislatif. Mahkamah Konstitusi nggak bisa mengambil peranan itu. Tapi dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu itu, terutama yang berkaitan dengan pasal tentang perubahan syarat cawapres yang akhirnya Gibran diloloskan oleh pamannya, itu Mahkamah Konstitusi telah menggunakan peranan legislasi. Nah, ini persoalan lebih sederhananya. Peranan Mahkamah Konstitusi itu adalah merevisi aturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar, bukan merevisi aturan. Waduh. Nanti hasil rekomendasi dari kritikannya Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam keputusan judicial review itu diserahkan ke DPR. Baru DPR yang merubah. Tapi nggak kayak dak plang gitu ya. Mahkamah Konstitusi nggak bisa. Tapi kalau polanya seperti itu, seperti yang dimuat dalam undang-undang tentang pembentukan regulasi yang baru kita 2019 sama yang terbaru juga 2022 itu waktunya nggak dapat. Kan? Harus masuk dulu dalam prolegnas prioritas 5 tahun atau 1 tahun, dimuat dulu dalam RPJMN. Diturunkan dulu dalam prolegnas yang 5 tahun atau prolegnas prioritas 1 tahun. Pembahasannya panjang lagi di DPR. Keburu enggak? Enggak keburu. Makanya cara-cara preman dengan mengangkangi kewenangan Mahkamah Konstitusi atas kewenangan DPR seperti ini yang kemudian dianggap sebagai cara paling instan dan cepat untuk meloloskan ambisi sang presiden
melalui iparnya untuk kemudian meloloskan ponaannya sebagai pasangan calon wakil presiden. Dan saya bilang kecurangan itu bukan cuma terjadi di situ saja. Kecurangan-kecurangan dengan menggunakan pola-pola premanisme yang diperankan oleh presiden seperti ini itu sudah terjadi sejak dibentuk koalisi untuk kemudian mengusung Prabowo sebagai presiden. Semua pimpinan-pimpinan partai itu, Golkar, PAN, dan yang lain-lain itu silahkan sebut sendiri. Itu dikerangkeng dalam satu wadah intimidasi berbasis pada penekanan kasus-kasus korupsi. Jadi disetir dengan masalah-masalah mereka ya, borok-borok kayak janganlah gitu. Dihajar dengan cara-cara preman seperti itu. Pakai cara-cara Kumpul preman. kalian dalam satu wadah, bentuk koalisi dan usung Prabowo sebagai calon presiden. Jadi kalau mau dibilang kecurangan itu memang sudah terjadi sejak awal Prabowo diusung menjadi presiden oleh partai koalisinya mereka. Karena semuanya dibawa kendali kingmaker Joko Widodo. Dan Joko Widodo memanfaatkan peluang itu karena sejak awal memang dia sudah membuka keran untuk memasukkan pimpinan ketua-ketua parpol itu dalam jebakan-jebakan korupsi. Apa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto ketika mau dihadirkan? Iya. Langsung panggil. Apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan? Yang berani keluar adalah Caimin dan Surya Paloh. Mereka nggak takut dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh Joko Widodo. Kenapa? Karena mereka juga punya sesuatu yang bisa balik menekan Joko Widodo. Jadi Mereka keluar dari istana tidak dengan tangan kosong, tapi dengan membawa bom. Bom apa itu? Misteri kecurangan Pilpres tahun 2019. betul. Jadi sikut-sikutannya Iya. gimana tuh? Rakyat kayak wah ayo tolong gitu. Kayak apa ya? Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Cuman dalam Cukup sedih juga dengar. Speechless ya. Iya, speechless. Cuman dalam film Dirty Vote tadi saya bilang kurang substantif. Apakah 3 pakar hukum tata negara itu nggak tahu cerita-cerita kayak begini? Tahu mereka, paham. Apalagi Mbak Bivitri Susanti. Itu paham dan ngerti betul. Saya tahu siapa orangnya. Dan ketika dia tampil di situ, ekspektasi saya tinggi, meledak nih sebentar. Tapi begitu saya ngikutin alurnya dari awal sampai akhir, saya kalau lemes. Yang sekelas Dirty Vote aja cuma sekedar entertain, di dalamnya jauh lebih. Karena Jauh. kenapa Mbak Bivitri Susanti ternyata mengkonfirmasi. Film itu kan singkat, risetnya cuma 13 hari sampai proses penayangan. Ternyata ada banyak hal substantif yang ingin sekali mereka masukkan dalam film itu. Tapi karena ditekan dan diancam. Makanya mereka begitu selektif memasukkan cerita-cerita dalam setiap narasi yang ditampilkan dalam film itu. Nah ini balik lagi ke pertanyaan awal itu tadi. Ini aktivasi dari politik Machiavelli. karena sistem itu sudah tertanam sedalam-dalamnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks elektoral, bicara tentang pemilihan itu. Dan mereka menggunakan berbagai macam teori, dan saya menyebutnya sebagai post neoliberal. Salah satu indikasi post neoliberal yang membuka celah bagi kekuasaan untuk kemudian memanfaatkan momen itu untuk menciptakan kecurangan-kecurangan itu adalah presidential threshold. Sekarang presiden seperti yang dibilang sama Mbak Bivitri, ya kan? Ini nggak perlu cerdas orang. Yang penting apa? Gemoy. Yang penting tahan malu, kebal malu, Tahan malu. ya kan? Ya, simulan film itu ya. Iya. Kebal malu. Kebal malu. Skenarionya nggak canggih-canggih amat, tapi dia memang kebal malu. Presiden begitu arogan, menyalahgunakan, terindikasi menyalahgunakan fasilitas negara untuk kemudian mendukung anaknya. Betul. Dan hari ini kita lihat potensi ini satu putaran nih. Iya. Siapa yang bisa mengadili presiden? Iya. Bahkan kampanye aja izin sama presiden juga katanya. Siapa yang bisa mengadili presiden? Betul. Nggak ada yang bisa mengadili presiden. Presiden tidak bisa diadili di masa kekuasaannya dia. Tidak pernah kayak begitu. Presiden cuma bisa dimakzulkan, cuma bisa diangket, cuma bisa diinterpelasi. Itu fasilitas-fasilitas politik yang dipasang di DPR. Tapi apakah DPR bisa menggunakan 3 hak tadi untuk kemudian menghajar perilaku arogansi presiden tadi? Nggak bisa.
Karena saya bilang tadi, udah ada setan presidential threshold tadi, yang 20%. Itu memaksa kita untuk kemudian melakukan pembengkakan koalisi. Ketika presiden terpilih, dia juga mendominasi DPR. Makanya siapa yang bisa ngomong? Siapa yang bisa ngusut presiden? Kagak ada yang bisa. Makanya presiden terlihat arogan seperti itu, semaunya seenak jidatnya dia. Karena kita nggak bisa apa-apa. Presidential threshold tadi secara totalitas dia merusak sistem check and balance kita dalam konteks tata negara. DPR berubah fungsi menjadi tukang stempel atas setiap keinginan eksekutif. Karena DPR nggak ada lagi yang mengkritik. Iya, malah main Candy Crush bang. Ya kan? Dan saya bilang, perilaku kayak begini cenderung digunakan oleh presiden dan para menteri dan juga itu yang calon presiden itu Menhan. Siapa namanya? Menhan siapa? Yang sekarang menang satu putaran potensi Prabowo. Itu kemarin saya lihat nih DPR kok begitu lemah sekali, lembek sekali. Setelah menyepakati keluarnya undang-undang APBN 2024 16 September 2023. Ya kan? 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian pertengahan November, Joko Widodo, Menhan Prabowo yang juga calon presiden yang sekarang potensi menang satu putaran, itu duduk nongkrong di Istana Bogor. Utak-atik APBN, anggaran dari mana nih kita pindahin ke Kementerian Pertahanan nih? Dari mana nih kita pindahin nih? Untuk belanja alokasi belanja Kementerian Pertahanan di tahun 2024 nih. Akhirnya apa didapat? Di otak-atik dari pos-pos tersebut menggunakan mekanisme refocusing dan realokasi, didapatlah anggaran sejumlah 5 miliar US dollar. Dikonversi ke dalam hitungan nilai tukar rupiah jadinya 77,3 triliun. Ditambah buat belanja Kementerian Pertahanan di tahun 2024. Alasannya untuk mengejar MEF peningkatannya minimum essential force dari 65,49% saat ini itu menuju angka 100%. Saya bilang ini logika berpikir dari mana? Wong pemerintahannya Menhan Prabowo tinggal 7 bulan. Oktober selesai, 20 Oktober kan dilantik dia jadi presiden. Kan selesai. Ya kan? Terus bagaimana caranya kita mengukur peningkatan anggaran tadi ditarik relasinya dengan efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai MEF dari 65,49% ke 100%. Gak bisa dipertanggungjawabkan. Wong selama memimpin 4 tahun saja itu dengan model peningkatan anggaran yang tidak karu-karuan, MEF kita fluktuasi dan cenderung turun 4 tahun. Itu cenderung turun. Nah ini masa sisa 7 bulan, masa dia bisa naik jadi 100%? Eskalasi pergerakan selama 4 tahun itu dia cenderung turun. Dan kalau kenaikan, dia nggak ada kenaikan di atas 5%. Bisakah dalam jangka waktu 7 bulan kita naikkan sekitar 30%, mencapai 100%? Luar biasa. Dan ini siapa yang jadi saksinya? Yang jadi saksinya adalah Sri Mulyani. Dan ini nyanyiannya siapa? Nyanyiannya Mas Andi Wijayanto, mantan KSB, presiden yang keluar dari tim suksesnya Ganjar. Dan ada satu hal yang menarik dari posisi indikasi korupsi yang dilakukan oleh Prabowo. Kemarin dibilang ya, kalau orang ngomong korupsi pertahanan bakal dilaporin di Bareskrim ya. Ya kan? Tenang, dekingannya pusat ini Bang Ecat, aman. Pusat mana nih? Gusti Allah. 4 tahun 690 triliun sekian, 363 triliun dialokasikan khusus untuk belanja alutsista. Dan mayoritasnya itu 363 triliun itu diambil dari utang. Karena itu kita ngelihat tren sekarang belanja Kementerian Pertahanan 2020 sampai 2024 itu pemenuhan belanjanya dari utang. Jadi asumsinya adalah 363 triliun yang dipakai Menhan Prabowo selama hampir 4 tahun itu mayoritasnya dari utang. Dipakai untuk belanja alutsista. Tapi kalau kita lihat, kita bedah, barang-barang alutsista yang datang sepanjang kepemimpinan Joko Widodo yang berhasil didatangkan oleh Prabowo dengan anggaran 363 triliun cuma 13%. 87%-nya merupakan barang-barang yang datang dari hasil belanja Menhan sebelumnya. Tidak bisa triasudu dengan menggunakan anggaran yang berbeda. Pertanyaan besar itu.
363 triliun yang datang cuma 13%. Iya. Tapi siapa? Siapa yang berani? Siapa yang bisa mengusut? Siapa yang bisa menengahi dan mengakhiri sekaligus mengevaluasi perilaku-perilaku arogansi Joko Widodo dan Prabowo yang seperti ini? Siapa yang bisa? Apa karena pragmatis tadi tuh ya? Karena tadi saya bilang post neoliberal, salah satu implikasinya adalah presidential threshold 20% tadi. DPR berubah statusnya jadi tukang stempel, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Fungsi pengawasan apa? Dia nggak bisa ngapa-ngapa. Karena apa? Dia statusnya adalah partai koalisi pendukung kekuasaan. Kayak Pak Pacul tuh bilang. Makanya saya bilang ini neoliberal tadi. Dan prinsip dasar teori neoliberal itu sederhana 3. The loser gets nothing. Yang pertama. Yang kalah menjadi pecundang selamanya. Siapa? Masyarakat yang dipaksa dengan cara-cara otoriter. Ya kan? Konfigurasi politik di Indonesia tadi seperti yang dibilang sama Mas Farid tadi. Ada 2 secara global. Yang satu konfigurasi politik yang basisnya demokrasi, yang satu basisnya otoriter. Indonesia pakai yang mana? Demokrasi atau otoriter? Biar masyarakat yang menilai. Biar masyarakat yang Tapi bagi saya kecenderungannya adalah otoriter. Karena setiap hukum tertulis itu, hukum positif itu dibuat dengan cara-cara preman. Itu negosiasi dan komunikasi perancangan di tingkat atas, masyarakat nggak dilibatin, nggak ada partisipasi bermakna. Masyarakat diabaikan dalam konteks pembuatan hukum tertulis tadi. Udah jadi baru dipaksa nih rakyat taat nggak? Contoh kasus apa? Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Omnibus Law di bidang kesehatan. Iya ya. Revisi undang-undang pertambangan. Sebanyak lagi. Perlu Ini biar kata masyarakat turun juga enggak. Gejala otoriter. Dan gejala otoriter yang paling fatal dan yang paling bahaya selama era Joko Widodo sampai di masa-masa kampanye pemilihan presiden ini, saya ngelihat kecenderungan itu luar biasa. Kecenderungan apa? Sekarang yang dihakimi itu bukan tindakan dan perilaku masyarakat. Yang dihakimi apa? Yang dihakimi pikiran masyarakat. Ketika ada gagasan-gagasan produktif dari masyarakat yang tujuannya adalah kontraproduktif dan mengkritisi setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah, musuh nih. Gue langsung Musuh nih. Misalnya seperti Hizbut Tahrir. Masalahnya dia apa? Secara pidana dia pernah terbukti melakukan apa? Penggelapan uang negara. Penggelapan proyek negara. juga. Penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara ratusan triliun. Dakwah Enggak. Modal Hizbut Tahrir itu cuma modal apa? Modal otak yang sehat dan pikiran yang dalam dan ideolog tadi, paradigmatik. Itu dihakimi, pikiran yang dihakimi, bukan tindakan. Ini menyalahi prinsip dasar KUHP. Menyalahi prinsip dasar yang tertuang dalam kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Dan saya melihat ini monster yang dipaksa menjadi baby. Prabowo itu monster yang dipaksa menjadi baby. Kita tracking ke belakang, kita lihat talent scoutingnya dia. Ya kan? Pernah diasingkan, pernah diusir dari Indonesia. Masalahnya bukan main-main, masalah 98. 13 aktivis hilang, cuman sebagian yang balik. 7-8 orang nggak balik. Tapi akhirnya apa? Dia diselamatkan sama Megawati. Tapi pada akhirnya dia hianati Megawati juga dalam konteks sekarang. Iya ya. Makanya saya bilang ini monster. Monster yang nggak punya hati nurani, monster yang memang dipaksa menjadi baby. Senyumnya saja false. Senyumnya false. Dan kecenderungan otoritarianisme itu akan semakin menguat ketika dipimpin oleh orang yang kayak begini. Harus ngerokok dulu ini. Isap dalam bro. Harus dalam ini. Jadi kedepannya ya mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Kita tetap diberikan hak-hak kita sebagai warga negara yang baik untuk kemudian mendampingi lembaga-lembaga negara yang lain dalam rangka menyeimbangkan kekuasaan agar tidak keluar jalur seperti yang terjadi saat ini. Sekarang ini otoritarianismenya kental sekali. Itu mencontoh mentah-mentah sistem pelaksanaan pemilu yang terjadi di Amerika Serikat. Meskipun secara teknis ada beberapa hal yang berbeda, tapi secara prinsipil sama.
Samanya di mana? Samanya di pelaksanaan demokrasi yang sifatnya sangat transaksional. Ya kan? Karena Jude Lane, itu tangan kanannya Robert Murdoch, penguasa media massa di dunia, mengatakan bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu mirip dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Bahwa elektoral dalam konteks pemilihan di Amerika Serikat itu dia bergantung terhadap 5 hal. Yang pertama adalah poll tracking, bukan lembaga-lembaga survei. Yang kedua, itu kita baru berbicara tentang advertising, media massa. Yang ketiga berbicara tentang partai politik, dan yang keempat, yang satu ini saya agak lupa, dan yang keempat ini bicara tentang peranan bandar. Mari kita lihat. KPU di Indonesia dalam konteks pelaksanaan pemilu, dia nggak independen dia. Dia nggak punya kedaulatan. Hasil hitung cepat siapa? Iya ya. Tahu udah pada punya hasil masing-masing ya. Hasil hitung cepat siapa? Hasil hitung cepat adalah lembaga survei. Dan 8 di antara 81 lembaga survei yang dilibatkan oleh KPU, KPI. Dalam konteks pelaksanaan pemilu di 2024 ini, kebanyakan di antara mereka adalah lembaga survei peliharaan. Lalu di mana KPU? Tadi saya buka situsnya KPU, saya mau lihat hitung cepatnya di mana sebelum rekapitulasi nanti tanggal 15 sampai tanggal 20 Maret, 15 Februari sampai 20 Maret kan? Website ini, situs ini masih dalam proses pembenahan. Artinya apa? Dia nggak siap dalam konteks perhelatan pemilu tadi. Akhirnya apa? Dalam konteks untuk kemudian mengetahui siapa yang menang, kita menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Keterlibatan lembaga swasta di situ. Nah, yang berikutnya adalah advertising. Dalam konteks pelaksanaan pemilu ada kecenderungan. Ini proses kampanye nih. Khofifah kemarin. Prabowo adalah Abu Bakar Rashidi. Sedangkan Gibran yang terpaut jauh usianya disebut sebagai Ali bin Abi Thalib. Itu advertising media massa. Bahkan ada yang mengklaim-klaim seperti itu. Dan yang paling bahaya adalah yang terakhir, di dua yang terakhir. Partai politik dan juga bandar. Saya sering bertanya seperti ini. Siapa pemilik saham utama partai politik? Iya, siapa ya? Pemilik saham utama partai politik adalah bandar. Ya, Nasdem siapa? Surya Paloh. Itu aja dah. Kita. Ya kan? Bandar. Makanya dibilang oligarki, kleptokrasi, yang menyatu antara kekuatan bandar dan kekuasaan, itu hal yang nyata sebenarnya kita lihat. Cuman karena mereka sering tampil dengan kamuflase-kamuflase yang bikin rakyat itu yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Ketika Anies Baswedan disokong sama Nasdem, Metro TV langsung statusnya berubah jadi baik. Gak ada lagi istilah Metro TV itu. Iya. Metro TV punya siapa? Punya Surya Paloh. Ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan dan menggandeng Caimin, orang lupa siapa Caimin. Itu pasien luar, pasien rawat jalannya KPK. Ketika Nasdem mengusung Anies, orang jadi lupa siapa Surya Paloh. Kutu loncat yang hampir 10 tahun bikin sengsara masyarakat lewat regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Ya kan? Surya Paloh itu kayak Luhut, persis. Seperti Erick Thohir, persis. Seperti Bahlil, persis. 9 tahun dia di dalam, ketika mau pemilu dia keluar. Masyarakat jadi melihat dia sebagai sosok yang baik. Melupakan kesalahan-kesalahan yang dia buat, yang begitu menyengsarakan masyarakat selama hampir 9 tahun. Gara-gara dia ngusung Anies. Padahal saya bilang kayak gini, dengan tidak memilih Prabowo, kalian telah memutus eksistensi Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, dan Bahlil itu untuk kemudian mengendalikan kekuasaan yang menyengsarakan rakyat. Harusnya Surya Paloh juga dong. Karena Surya Paloh kan kawan-kawannya. Tapi apa Anies yang diusung? Makanya saya bilang, dalam konteks disodorkannya 3 pasangan calon ini, ketiga-tiganya bukan pilihan, tapi jebakan. Karena apa? Masyarakat itu hanya terpukau ketika mereka ngomong manis sedikit, langsung dia dulukan. Ketika mereka janji-janji sedikit, nah ini cocok nih. Ini bagus. Ketika mereka menunjukkan perilaku behavior yang manis sedikit,
yang gendong anak kecil, yang langsung meluk, Iya. langsung masyarakat, nah nih humanis sekali. Joko Widodo dulu juga kayak gitu. Dulu lagi. Nih, bagus nih. Ya kan? Mereka lupa Anies cuman proksi. Yang punya kedaulatan atas Anies dan tiap-tiap pasangan calon yang lain adalah kingmaker. Kingmaker. Dalang di belakang dalang ada kingmaker. Dan saya udah gambarkan, Ganjar kingmakernya Megawati. Anies kingmakernya Surya Paloh. Prabowo kingmakernya Joko Widodo. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Dan saya bilang sekaligus sebagai penutup, ini masalahnya adalah masalah sistemik, bukan masalah oknum. Bukan masalah individu. Ya, karena tadi saya lupa, saya mau nyambung tadi. Masalah sistemik yang disebabkan karena prinsip post neoliberal diterapkan dalam konteks politik yang punya irisan relasi dengan ekonomi, politik, dan hukum. Ya kan? Yang pertama tadi prinsipnya adalah the loser gets nothing. Yang kalah menjadi pecundang selamanya, mereka adalah masyarakat. Dibuat tidak berdaya dengan pola-pola otoriter, dengan pola-pola curang yang seperti ini. Iya kan? Betul. Yang kedua adalah the winner takes all. Yang menang mendapatkan segalanya. Siapa yang menang? Yang menang yang bikin kecurangan. Yang bikin kecurangan itu siapa? Secara teoretikal menyatakan bahwa yang punya fasilitas untuk membuat curang adalah kekuasaan. Karena mereka punya semua infrastruktur. Dan itu kebukti lewat indikasi-indikasi yang dibuat dalam film Dirty Vote. Dan yang ketiga adalah survival of the fittest. Ini prinsip individual dalam konteks pertarungan pasar bebas. Hukum rimba. Siapa yang punya kuasa? Yang punya kuasa siapa? Yang punya kuasa adalah presiden. Yang maha kuasa dia. Kayak bayam ya. Yang maha kuasa dia. Bahkan dia itu oleh beberapa pakar dan beberapa akademis dijadikan sebagai subjek hambaan. Mereka menghamba kepada Joko Widodo. Meskipun dipukul berkali-kali, mereka tetap berbalik menghamba terhadap dia. Dan sekarang mereka mulai sadar bahwa Joko Widodo adalah presiden dengan presiden paling buruk sepanjang perjalanan presiden yang ada di Indonesia. Karena dia tidak memposisikan diri sebagai negarawan, tapi di ujung kekuasaan ini dia memposisikan diri sebagai politikus. Untuk menjamin suksesi atas ambisi kekuasaan yang ingin dia turunkan kepada anak-anaknya. Jangan sampai seperti yang dikatakan sama Mbak Koni kemarin. Ini Prabowo jangan-jangan cuma 2 tahun setelahnya diganti sama kita. Serem banget itu. Bergulir itu. Iya, serem kan? bro, itu sampai perkara. Ya, jadi intinya sekarang konfigurasi politik kita rusak. Kalau konfigurasi politik rusak, sistem rusak. Karena yang dimaksud dengan konfigurasi politik adalah aktivitas politik yang menentukan sistem hukum. Hukum adalah produk politik. Ya kan? Betul. Dan prinsip politik mempengaruhi setiap karakter produk hukum yang dilahirkan. Kalau otoriter, produk hukum yang dilahirkan itu menindas. Kalau demokrasi, produk hukum yang dilahirkan responsif, tapi dalam konteks yang cenderung bebas, liberal. Dan sekarang kita berada pada gambaran kedua-duanya Indonesia perjalanannya. Tapi di akhir kekuasaan Joko Widodo sekarang yang muncul lebih dominan adalah otoriter. Makanya saya bilang ini masalah sistemik, bukan masalah manusianya, masalah sistemnya yang memang bisa diakali. Jadi human error, sistem error nggak bisa dihadapi dengan pendekatan human error, harus dengan pendekatan sistem error. Artinya apa? Kita harus punya alternatif konfigurasi politik untuk membentuk sistem hukum yang baru yang bisa mengganti kecacatan antara otoriter dan demokrasi yang cenderung bebas menuju arah pasar yang tidak terkendali sama sekali. Iya. Kita milih yang mana? Kayaknya nggak ada pilihan tuh tadi. Mau yang responsif, mau yang menekan, kayaknya emang nggak ada pilihan tuh, ya kan? Saya mau tawarkan solusi alternatif yang berbasis pada pikiran paradigmatik, konfigurasi politiknya bergantung terhadap ideologi Islam. Nanti saya juga cuma khawatir dibilang sebagai bagian dari kelompok kiri garis ke
beras. Iya kan? Karena kita fair aja nih, fair aja. Karena mereka yang di sono tuh udah nggak menghakimi tindakan dan perilaku, tapi mereka menghakimi pikiran. Alternatif itu munculnya dari pikiran. Kalau kita mengeluarkan pikiran yang bertentangan dengan mereka secara diametral, kita menjadi objek sasaran. Iya ya. Tapi yang pasti kalau mau disuruh tawarkan solusi apa, saya bilang konfigurasi politik yang berbasis pada Islam.